الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kita semua dalam sebuah hadis yang sangat terkenal. Beliau pernah bersabda, la tattabi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin, dhira'an bi dhira'in, hatta law dakhalu fi hujri dhabbin fadakhaltum. Jadi kata Rasulullah, sungguh pasti kalian akan mengikuti jejak langkah sunana man kana qablakum, orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin, dhira'an bi dhira'in. Kata Rasulullah, kalian ikuti sunnah mereka itu sedikit demi sedikit, ya, sehasta demi sehasta, selangkah demi selangkah. Hatta law dakhalu fi hujri dhabbin fadakhaltumuhu, sampai kalau mereka masuk ke lubang biawak sekalipun kamu ikuti mereka. Sahabat Rasul waktu itu bertanya, apakah mereka kaum Yahudi dan Nasrani wahai Rasulullah? Qala faman, kata Rasulullah, siapa lagi kalau bukan mereka. Ini peringatan keras bagi kita semua umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa kita harus berhati-hati jangan sampai sedikit demi sedikit mengikuti sunnah, tradisi, cara hidup, cara berpikir mereka kaum Yahudi Nasrani ini. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan pagi ini karena tema yang diminta saya tentang liberalisme dalam akidah, saya ingin membahas satu fakta, satu kenyataan yang masih sampai sekarang dipaksakan kepada kita, khususnya kepada anak didik kita di sekolah-sekolah. Ya, kita dipaksa untuk mengikuti paham liberal melalui kurikulum yang sekarang disebut dengan kurikulum 2013. Kurikulum pemerintah 2013 ini tujuannya baik, tujuannya ingin agar kita umat beragama, khususnya umat Islam, lebih memahami dan bisa melaksanakan agama kita dengan baik. Tujuan pendidikan nasional kita pun seperti dalam undang-undang itu juga jelas, ya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013, bahwa tujuan pendidikan kita adalah membentuk, ya, manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, kreatif, mandiri, dan lain-lain. Tetapi sayangnya, kalau kita cek di struktur kurikulum dan isi dari buku-buku ajar yang sekarang sudah mulai beredar di sekolah-sekolah, isinya bahkan masih banyak yang mengajarkan paham ateisme, materialisme, empirisisme, ya, sekularisme, liberalisme yang bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua sebagai orang tua, sebagai guru atau pengelola pendidikan, betul-betul sangat berhati-hati. Saya ingin mengambil contoh sekalian. Di buku
sejarah untuk kelas 10, ya, kelas 10 itu kelas 1 SMA. Saya cek masih, bahkan sekarang lebih canggih lagi, ya, masih menanamkan paham sekularisme, materialisme dan juga empirisisme. Khususnya ketika membahas tentang bab asal-usul manusia, asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Ini agak mengejutkan karena di dalam bab ini kompetensi yang diinginkan dari diajarkannya bab itu adalah agar siswa lebih mengenal Tuhannya, mensyukuri, ya, penciptaan yang telah dilakukan oleh Yang Maha Kuasa. Tetapi anehnya ketika membahas tentang asal-usul manusia, ditekankan betul dalam bab ini bahwa sains jangan dicampur adukkan dengan agama. Ya, itu secara eksplisit ditekankan bahwa sains jangan dicampur adukkan dengan agama. Juga ditekankan di situ bahwa teori yang menyebutkan, diambil dari teori Darwin, ini disebutkan dengan jelas, ya, teori yang menyebutkan bahwa manusia itu, kita semua ini, bangsa Indonesia ini, asal usulnya adalah dari hominid. Hominid disebut sebagai sejenis kera, ya, sejenis kera. Ya, sejenis kera itu kera juga berarti kan, sejenisnya kera, monyet, ya, jadi monyet. Jadi Bapak Ibu sekalian silakan dicek bukunya, ya, itu yang saya baca buku terbitan Erlangga, ya, dengan jelas dikatakan bahwa kita semua ini asal usulnya dari hominid, sejenis monyet, sejenis kera. Nah, apa buktinya? Di situ buktinya bahwa kita ini sejenis monyet ditunjukkanlah gambar. Ada 2 gambar besar di situ, digambarkanlah bahwa nenek moyang kita itu wajahnya monyong, tidak pakai baju, telanjang, hidup di goa-goa. Kalau kita cek di internet kita akan ketemu, oh ini maksudnya. Saya tidak paham betul mengapa para ilmuwan kita, ya, masih memegangi teori Darwin ini. Padahal sudah banyak sekali cendekiawan, bukan hanya kalangan muslim, cendekiawan di barat sendiri yang sudah mengkritik, ya, dan itu dikatakan di buku ini sebagai namanya ilmiah, ya, ini katanya teori ilmiah. Kalau mencari asal usul manusia, kenapa yang diteliti itu tulang? Itu tidak ilmiah. Berarti pertama dia salah dalam filsafat ilmu, disebut dengan salah ontologinya, salah mahiyahnya, wordness-nya itu salah. Anda kan mencari asal usul manusia, asal usul manusia Indonesia. Kenapa yang Anda teliti tulang? Itu udah salah. Anda itu meneliti tulang manusia atau manusia, harus jelas. Karena manusia bukan hanya tulang. Kalau kita mendefinisikan kita sebagai manusia, saya meneliti asal-usul manusia, kenapa yang diteliti tulang? Unsur terpenting dari manusia itu bukan tulang. Ya, kita kan manusia nih. Kalau ditanya manusia itu apa? Apakah kumpulan tulang belulang saja? Tidak. Kita disebut manusia itu karena ruh. Itu yang terpenting. Ruh itu yang masuk ke jasad. Jadi ini jasad manusia. Jasad itu pun bukan hanya tulang, ada daging, ada macam-macam. Ya. Jadi udah salah. Buku ini salah mendefinisikan asal usul manusia. Bab itu harusnya bab asal usul tulang manusia. Nah, itu baru benar. Ya, bukan asal usul manusia, karena saya pernah ingat di sini saya sampaikan pepatah Arab yang dikutip oleh Buya Hamka dalam buku beliau pribadi. Buya Hamka mengutip pepatah Arab yang indah. Ya, dikatakan akbil ala nafsi wa ahsin fadailaha fa innaka bin nafsi la bil jismi insanun.
Ya, hadapkan dirimu pada jiwamu. Aqbil ala nafsi. Wa ahsin fadailah, dan sempurnakan keutamaan nafsu itu. Sebab Anda disebut manusia karena jiwa Anda. Fa innaka bin nafsi la bil jismi insanun. Dan Anda bukan karena tubuh Anda disebut sebagai manusia. Di dalam lagu Indonesia Raya juga benar sebenarnya, ya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Memang di barat, ya, faham materialisme ini, mereka tidak mengakui jiwa itu. Kalau dalam bahasa kita, an-nafs, ar-ruh, al-qalb, al-aql, itu merujuk kepada entitas yang sama. Hanya kadang-kala berbeda fungsi. Ya, kalau berfungsi akal, ya, kaitannya dengan pikiran. Kadang disebut dengan al-qalb, ar-ruh. Ya, Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyamakan antara an-nafs itu ar-ruh. Ya, an-nafs itu ar-ruh. Nah, itu ada. Jadi unsur ini justru penting bagi manusia. Ar-ruh, an-nafs, ya, akal, qalb, itu unsur terpenting manusia. Itu disatakan Rasulullah SAW, di dalam diri manusia itu ada segumpal daging, ya, maksudnya ala wahya al-qalb, ya, fa idza saluhat saluha kullu jasadi wa idza fasadat fasada kullu. Apabila al-qalb itu rusak, maka rusak seluruh tubuhnya, dan apabila al-qalb itu baik, maka baik seluruhnya. Maka kita lewat saum Ramadan ini misalnya, gitu ya, kita diperintahkan untuk membersihkan qalb kita. Dan kita tidak, di dalam Islam kita tidak mempertentangkan antara al-qalb dengan al-jasad, an-nafs dengan jasad, tidak kita pertentangkan, tidak terpisah, ya. Seperti kalau begini, ya. Jadi kalau misalnya orang zina, yang zina itu kan jasadnya, tetapi dampak dari perzinahan itu juga jiwanya. Ya. Ada orang-orang di barat, ya, yang memisahkan itu. Jadi misalnya gini, oh iya pezina, yang zina kan tubuhnya, tapi jiwanya tetap suci. Ya, dulu ada sebuah film begitu menggambarkan, oh dia istrinya itu berzina dengan orang lain, ya, suaminya mau terima istrinya itu. Karena menurut istrinya, yang berzina kan tubuh saya, tapi cinta saya kan tidak berubah, tetap sama Anda, gitu. Jadi, nah ini nggak benar nih cara berpikir begitu. Jadi makanya kita saum, misalnya kita yang saum ini tubuh kita, ya, kita disuruh tidak makan, tidak minum dan sebagainya, ya, tubuh kita. Tapi dampak dari saum itu la'allakum tattaqun, ya, supaya kamu bertakwa. Apa yang bertakwa itu tubuhnya saja? Tidak. Seluruh kita, ya, terutama ruh, jasad ini, al-qalb itu yang bertakwa. Jadi pertama, ya, buku sejarah ini salah, mahiyahnya itu salah, ontologinya salah, ya. Jadi apa yang disebut manusia, maka kalau mencari manusia jangan di situ dong, jangan cari tulangnya. Yang kedua, sekalian, karena buku ini, Pak, saya yakin disusun oleh para ahli. Cara berpikir ini betul-betul sistematis untuk merusak, ya, akidah umat Islam. Yang kedua, yang salah lagi adalah cara mendefinisikan ilmu. Dikatakan di sini ini sains, ya, menyimpulkan bahwa manusia itu dari monyet itu hasil kajian empiris. Ini namanya sains. Sedangkan yang ada cerita tentang asal-usul manusia yang ada dalam Al-Quran itu bukan sains, itu bukan ilmu, ya. Makanya Al-Quran jangan dicampurkan dengan buku sejarah ini. Kenapa Anda tidak mau mencari asal-usul manusia, ya, pada ayat-ayat Al-Quran? Bukankah banyak sekali ayat Al-Quran yang menggambarkan asal-usul manusia itu? Ini kan negeri Indonesia ini katanya negara berketuhanan yang Maha Esa, ya, berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Kalau saya meneliti sejarah sila ketuhanan yang Maha Esa ini, jelas maknanya tauhid, tidak bisa dibantah,
Ya, umat Islam dulu mau kehilangan 7 kata. Bung Hatta minta coret 7 kata dengan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Tapi tokoh-tokoh Islam minta, baik Bung Hatta, kami rela mencoret 7 kata ini asalkan ketuhanan yang Maha Esa itu maknanya tauhid. Makanya kata Maha Esa itu aneh. Di dalam bahasa Melayu tidak ditemukan gabungan maha dengan bilangan, itu tidak ada. Tidak ada maha 1, maha 2, maha 3, maha 4, maha 7, tidak ada. Tapi khusus untuk Maha Esa itu ada. Karena itu bukan struktur bahasa Melayu, itu struktur bahasa Arab. Huwal wahidul ahad. Allah itu satu dan benar-benar satu. Ya. Makanya di alinea ketiga itu dipertahankan oleh tokoh Islam atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Itu diprotes sama orang Hindu, diprotes sama orang sekuler, dipertahankan. Karena nama Tuhan yang resmi diakui di negeri kita, Tuhan yang konstitusional, ya, itu namanya Allah. Resmi, yang lain tidak resmi. Ya, jadi yang resmi memang namanya Allah. Makanya kalau kita lihat di sini tidak boleh dong di negeri kita ini dikembangkan faham selain tauhid. Kalau orang syirik itu urusan masing-masing. Tapi menyebarkan faham kemusyrikan tidak boleh. Seharusnya begitu maknanya, ya. Ya, jadi kalau sekarang ini di negeri kita di sekolah-sekolah masih diajarkan faham kayak begini, asal usul manusia itu monyet, itu menyalahi konstitusi, itu menyalahi undang-undang. Jadi presidennya bisa kita tuntut sebenarnya, menterinya bisa kita tuntut. Ya, cuma tanggung sih ya, udah bentar lagi ganti, jadi apa namanya, bulan apa nanti ya, bentar lagi ganti. Mudah-mudahan yang baru nanti mau ganti, ya. Menurut saya ini masih parah. Nah, yang kedua, kesalahan yang kedua adalah dalam filsafat ilmu disebut sebagai epistemologi, salah cara merumuskan ilmu. Di dalam akidah kita, di dalam kitab Aqaid Nasafiyah, ini kitab akidah tertua yang ditemukan di wilayah Melayu, yang diterjemahkan dalam bahasa Melayu abad ke-16. Jadi sampai sekarang kalau kitab akidah tertua di Nusantara ini, di Indonesia ini, yang paling tua kitab akidah yang diterjemahkan dalam bahasa Melayu dengan tulisan Arab Melayu itu namanya Aqaid Nasafiyah. Ya, itu sudah ditranslate juga dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Inggris, ya, Akidah Nasafiyah. Bunyinya begini, kitab Aqaid Nasafiyah itu dibuka dengan kalimat yang menarik karena itu kaitannya dengan ilmu. Dikatakan dalam buku ini, ya, kitab ini, haqaiqul asya'i tsabitatun. Hakikat segala sesuatu itu tetap. Wal ilmu bihi mutahaqqiqun. Khilafan li sufastoiyah. Thumma asbabul ilmi linnasi thalathatun. Bil hawasil khamsi wa bil khabari shadiqi wa bil aqli. Kitab akidah Nasafiyah ini sangat tipis, mungkin hanya 20 halaman. Sangat tipis. Jadi, tapi kata-katanya ini sebetulnya untuk anak-anak nih akidah ini. Tapi saya sering mengajarkan untuk S3. Karena isinya menjawab persoalan yang kita hadapi sekarang ini dalam dunia ilmu. Ya, kenapa orang salah bikin ilmu? Rupanya dia akidahnya salah. Dia nggak ngerti yang disebut ilmiah itu apa sih? Yang disebut ilmu itu apa sih? Kalau orang tidak tahu yang disebut ilmu, bisa sesat. Karena Rasulullah SAW memerintahkan kita cari ilmu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Sekarang kalau kita ditanya, yang dimaksud ilmu oleh Rasulullah itu apa? Padahal setiap muslim wajib cari ilmu. Nah, sekarang banyak orang Islam nggak ngerti apa itu ilmu. Taunya duit. Ya, akhirnya orang sekarang banyak cari sekolah, bukan cari ilmu. Thalabul madrasah, ya, faridatun. Ya, jadi mencari sekolah itu wajib. Orang tua sibuk nyarikan sekolah buat anaknya, tapi dia nggak tahu anaknya cari ilmu bukan. Apakah di sekolah itu dia cari ilmu?
Ya, karena diperintahkan Rasul cari ilmu, tapi nggak ngerti ilmu yang mana yang wajib dicari. Nah ini yang pentingnya kita paham ilmu. Ya kalau di pesantren dulu di sanawiyah itu kita kalau ngaji ta'limul muta'lim udah ada bab ilmu di situ. Sebetulnya ada itu. Ilmu yang wajib dicari namanya ilmul hal. Itu. Ilmul hal itu ilmu yang diperlukan oleh manusia untuk beriman, untuk beribadah, untuk berakhlak mulia, untuk menjalankan kewajibannya, dan untuk menjaga keislamannya, untuk menopang dia sebagai khalifatullah. Itu ilmul hal. Kita tidak diwajibkan mencari semua ilmu, tapi yang wajib kita cari ilmu yang menjadikan kita sebagai hamba Allah yang baik, ilmu yang mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat, ilmu yang mengantarkan kita sebagai manusia yang mandiri, manusia yang tidak tergantung pada orang lain. Ya, makanya Rasulullah SAW, para sahabat waktu itu marah kalau ada orang misalnya tidak mau bekerja. Nah, mencari ilmu untuk dia bisa bekerja supaya dia tidak bergantung sama orang lain, itu wajib hukumnya. Nah, di dalam ini contoh. Nah, sekarang di dalam kitab ini disebutkan apa yang dimaksud sebagai ilmu. Tsumma asbabul ilmi linnasi thalathatun. Sebab orang dapat ilmu itu ada 3. Satu, bil hawasil khamsi, dengan panca indera. Nah, ini yang di dalam buku itu disebut sebagai sains. Sains adalah ilmu yang diperoleh melalui panca indera, kata buku sejarah ini. Nah, sains ini katanya jangan dicampur dengan agama. Nah, ini sekuler namanya. Ini liberal. Kalau kita orang Islam nggak begitu. Ilmu yang berasal dari panca indera itu juga ilmu. Kita sebut ilmu yang empiris. Ya, misalnya ilmu kuliner, ilmu tentang Gunung Merapi, ilmu sains, fisika, kimia dan sebagainya, kedokteran, itu banyak yang empiris. Empiris maknanya ilmu itu kita peroleh hasil pencermatan panca indera. Ini penting ya. Sebagai contoh begini ya, di dalam Al-Quran kita diharamkan babi. Babi itu haram. Hurrimat alaikumul maitatu wadamu walahmul khinzir. Untuk menentukan mana binatang babi, mana monyet, mana ayam, itu bukan pakai dalil Al-Quran. Karena di Quran tidak kita temukan gambar babi kayak apa, nggak ada. Dalam hadis kita cari babi adalah binatang yang begini, nggak kita temukan. Gitu. Jadi untuk menentukan babi itu bukan pakai ayat Quran. Ya, ini ilmu nanti yang sumbernya khobar sodik di sini. Ya. Untuk menentukan mana babi itu empiris. Itu pencermatan panca indera. Kemudian panca indera manusia sepakat sepanjang sejarah. Oh, ini loh babi. Itu nggak boleh hilang. Jangan orang mengatakan, oh ini kan babi menurut orang Arab. Kan ayat itu turunnya di Arab. Berarti yang diharamkan babi versi orang Arab, gitu. Nah, versi orang Tangerang beda lagi. Nah, itu nggak boleh. Ya. Babi yang haram di Arab abad ke-7 tetap babi yang sama, babi di Tangerang abad 21. Gitu. Jadi nggak berubah. Itu yang di dalam aqaid tadi dikatakan haqaiqul asya'i tsabitatun. Hakikat segala sesuatu itu tetap tidak berubah. Nah, ini juga salah saya lihat di kurikulum IPA terpadu buku SMP kelas berapa saya lupa. Itu masih disebutkan perubahan lingkungan ya bisa mengarah kepada pembentukan spesies baru. Itu di buku betul saya cukup marah karena buku-buku ini saya temukan di sekolah-sekolah Islam. Masih diajarkan di sekolah-sekolah Islam. Ya, saya bilang dulu waktu saya SMA, ini udah kita kritik, udah berpuluh tahun yang lalu. Dulu susahnya di sekolah Islam yang baik. Saya sekarang masih menemukan sekolah-sekolah Islam, pesantren-pesantren masih mengajarkan teori evolusi. Dan rata-rata gurunya tidak tahu, itu masalahnya. Dia guru biologi, dia guru sejarah, dia tidak tahu bahwa yang diajarkan kepada muridnya itu racun.
Saya katakan pada guru nih, Anda ngajarkan anak-anak ini hafal Quran, ya, baca Al-Quran segala macam, tapi Anda kasih racun juga tanpa sadar. Itu tidak betul. Tidak ada perubahan lingkungan membentuk spesies baru, tidak ada. Yang namanya sapi dalam surat Al-Baqarah itu, sapi zaman Bani Israel. Mau lingkungan berubah, Madura, Bali, Ambon, NTT, tetap sapi. Ya, sapi zaman Bani Israel tetap sama dengan sapi Bali, tetap sama statusnya dengan sapi India, sapi Jawa, atau sapi Madura, sama. Namanya Al-Baqarah juga. Ya, jadi jangan kemudian dikatakan ini, kadang-kala ya, entah nggak ngerti saya maksudnya apa gitu buku-buku seperti ini. Sebab kalau itu nanti berubah spesies, ya, susah kita menetapkan hukum. Babi sampai sekarang tidak bisa kawin dengan kambing. Ya, saya kuliah saya kedokteran hewan. Sampai sekarang ahli embriologi nggak bisa mengawinkan misalnya antara sperma kambing dengan ovum babi, nanti lahir anak bikam misalnya gitu ya, apa kambing, misalnya kambing babi, nggak bisa, ya nggak bisa. Lahir anak badannya kambing, kepalanya babi, gimana hukumnya? Kan susah itu, ya. Terus yang diharamkan yang mana? Apa kepalanya doang, badannya kambing? Nggak bisa. Jadi Harun Yahya itu sudah membuktikan dalam bukunya Atlas of Creation bahwa jutaan tahun yang lalu yang namanya udang tetap udang. Fosil-fosil yang ditemukan sekarang ini itu tidak berubah spesiesnya. Itu yang saya heran, makanya di buku-buku IPA kita, sejarah untuk anak-anak kita, kenapa kritik-kritik yang terbukti ilmiah ini nggak dimasukkan? Ya, jadi mohon yang punya sekolah hati-hati, ya, jangan nanti kalau kita nggak tanggung jawab, guru-guru kita menyampaikan hal yang tidak benar, itu ilmu yang salah, tidak ilmiah. Coba ini saya lihat, dikatakan di situ ilmiah. Apa ilmiahnya? Dia katakan bukti bahwa manusia itu dari monyet, hominid tadi itu buktinya katanya empiris. Empiris yang mana? Empiris itu begini. Kalau ada sekarang manusia purba, ya, sekarang masih hidup, yang mulutnya monyong tadi masih ada. Dia bilang begini, saya 2 juta tahun yang lalu hidup, memang saya saksikan betul. Jadi dia menyaksikan, itu namanya empiris. Empiris itu langsung kita indra. Tapi kalau dia cuma ketemu 1-2 fosil, satu di Solo, satu di Wajak, satu dia bilang ini Homo wajakensis, dibilang ini Homo soloensis, ini Pithecanthropus erectus. Pertama sekali, kok kita lebih percaya kepada Profesor Dubois yang menemukan fosil itu, orang Belanda, kayak nabi aja itu, didewa-dewakan. Saya ingat karena sejak saya SMA itu juga yang diajarkan. Sampai sekarang saya lihat ini juga profesornya masih sama, ya. Kok kita mau, ya kan? Sebagai orang Islam, apa dia sahih nih riwayatnya? Ya kan? Ini orang kafir kita percaya. Dan bagaimana tulang itu, ya, mulutnya monyong, sudah terbukti di satu kasus. Ternyata mereka memalsukan geraham beruang supaya kelihatan monyong. Mereka itu sudah punya cara berpikir dari Darwin, bahwa alam semesta ini terjadi dengan sendirinya, tidak ada campur tangan Tuhan. Ini kan kita dipaksa mengikuti cara berpikir mereka. Ya, ini sebetulnya ya, fatal betul. Ya, saya cukup sedih karena yang saya sedih pernah tahun 2010 ya, saya diundang Kementerian Agama waktu itu untuk muzakarah ulama-ulama tafsir. Saya sedih karena ilmuwan-ilmuwan yang muslim kita itu memberi dalil kepada teori Darwin dengan ayat-ayat Al-Quran. Bahwa ini ternyata ada ayatnya, ada ayatnya. Waktu itu sudah kita protes. Saya nggak tahu hasilnya tafsir ilmi itu sudah diubah atau belum. Jadi caranya salah. Asal usul manusia, asal usul alam semesta itu cerita tentang masa lalu. Kalau cerita tentang masa lalu bukan wilayah empiris. Sama seperti kelahiran kita, itu bukan empiris.
Kita secara pribadi tidak bisa memastikan secara empiris bahwa saya ini anaknya Pak ini, nggak bisa. Kalau ditanya, kok Anda mengakui bapak ibu Anda ini, dalilnya apa? Dasarnya apa? Oh, saya lihat sendiri kok waktu saya lahir ibu saya ini. Oh, nggak bisa. Itu empiris namanya, ya. Yang kedua, rasional. Apa buktinya Anda anaknya Pak ini? Oh, wajahnya mirip kok. Oh, banyak orang yang tidak mirip. Ya, ada bapaknya cakep, ibunya cakep, anaknya jelek. Ada ibunya jelek, bapaknya jelek, anaknya cakep. Bisa juga, ya kan? Nggak mesti itu. Dalil menentukan hubungan kita dengan orang tua kita bukan empiris, bukan rasional. Itu wilayahnya khobar sodik. Khobar sodik artinya cerita yang benar. Khobar sodik, true report. Dari mana saya mengakui bahwa saya anaknya Pak ini? Saya tidak perlu tes DNA. Saya tidak perlu membuktikan dengan tes golongan darah, tidak perlu. Dan saya akan berdosa kalau saya tidak hormat sama orang tua saya. Meskipun saya tidak tes DNA. Dari mana saya mengakui hubungan itu? Dan saya yakin ini orang tua saya. Semua karena cerita khobar. Orang tua saya begini, paman begini, nenek begini, kakek begini. Tidak ada satupun orang yang membantah bahwa saya anaknya ini. Sebab kalau nanti ada satu orang yang kita percayai memberi kabar pada kita bahwa kita bukan anaknya ini, itu bisa goyah. Ya, ini namanya khobar sodik. Dalam dunia ini sehari-hari kita terima khobar sodik itu. Kalau kita naik pesawat, kita jangan pakai ilmu empiris dan rasional. Nggak naik kita pesawatnya. Pesawat ini mau terbang ke Surabaya. Ini betul Pak, pilot. Bapak pilot enggak? Dari mana buktinya Bapak pilot? Kalau kita masuk ke restoran, tidak harus kita menyaksikan sendiri ayam itu disembelih. Ya kan? Kalau kita mau pastikan empiris, nggak makan-makan. Minyak goreng, ini betul kan dari sawit? Gimana membuktikan? Akhirnya kan kita khobar kan? Oh, ditulisin sawit, ya, tanpa racun. Udah percaya kita. Kalau kita mau membuktikan sendiri, tes sendiri, ya itu namanya kita empiris, gitu loh. Jadi makanya dulu ada seorang ilmuwan kita, Sultan Takdir Ali Syahbana, dia seorang rasional, seorang empiris. Sama Kiai Haji Agus Salim dibantah. Takdir, kalau Anda pulang ke Padang jangan naik kapal, karena begitu Anda naik kapal Anda tidak rasional. Anda nggak ngerti kapal ini mau kemana, cuma beli karcis, masuk, sudah percaya kapal itu sampai ke Padang, kan itu aja. Kita juga nggak tahu Pak, pesawat itu nabrak gunung atau enggak. Pokoknya dibilang pesawat dengan ketinggian 32.000 kaki. Bener nggak 32.000 kaki? Nah, dia juga cuma percaya aja kan. Jadi jangan sok-sokan bahwa kita mau empiris. Dalam dunia ilmiah khabar sodik diterima. Kalau nggak diterima nggak ada yang lulus sarjana. Guru mengatakan kecepatan cahaya 270.000 km per detik. Ayo jawab. Pak Guru dari mana tahu kecepatan cahaya segitu? Apa Bapak ngukur sendiri? Gurunya kan bilang katanya sih, kan gitu. Katanya itu begitu. Apa saya ngukur? Enggak juga. Kecepatan gelombang elektromagnetik ya sekian kilometer per detik gitu. Bapak ngukur? Enggak, katanya. Rumus Einstein E sama dengan MC kuadrat. Tanya dosennya, Pak dosen, Bapak tahu dari mana ini rumusnya Einstein? Apa Bapak lihat sendiri Einstein menulis itu? Oh iya, Einstein itu teman saya. Saya lihat waktu dia nulis rumus itu, saya lihat sendiri. Ah, itu benar itu, empiris. Ya itu namanya empiris. Tapi kalau dia masih mengatakan katanya sih, gitu kan? Itu katanya guru-guru saya begitu. Apa betul ini rumus Pythagoras? Lebih kacau lagi. Jadi jangan sok ilmiah, jangan sok empiris. Ketika kita mencari asal-usul manusia, kenapa Anda nggak percaya pada Al-Quran? Satu-satunya kitab yang ditulis dan dihafal dari awal. Kenapa Anda tidak percaya pada hadis Nabi? Muhammad SAW itu adalah satu-satunya manusia ya, yang baik kawan maupun lawan mengakui dia jujur. Umur 25 tahun beliau diberi gelar Al-Amin.
Kenapa Anda percaya kepada tukang soto, Anda percaya kepada tukang warung, Anda percaya kepada pramugari, tapi Anda tidak percaya kepada Nabi Muhammad SAW, yang beliau mengatakan, ini saya Nabi utusan Allah, saya menerima wahyu. Itu sumber yang sodik, khobar yang sodik. Saya ini yang mengingatkan kita semua hati-hati ya, karena di dalam buku pelajaran kita masih salah. Mana yang ilmiah, mana yang tidak ilmiah. Ya, ini seolah-olah ini sains, ini bukan sains. Tidak begitu cara berpikir. Mencari asal usul alam semesta. Kayak Amerika sekarang meluncurkan pesawat ke planet Mars. Biayanya sampai ratusan miliar. Saya heran, untuk apa? Mereka bilang asal usul planet Mars itu diteliti. Mereka meneliti asal usul bulan. Buat apa? Ya kan? Buat apa meneliti? Itu bab tentang asal usul manusia Indonesia. Kesimpulannya cuma manusia Indonesia itu asalnya dari Kamboja. Terus mau ngapain kalau dari Kamboja? Untuk apa itu diajarkan? Nah, ini cara pengajaran yang sekuler. Orang mengajar sejarah tidak ada nilai apa-apa. Kalau kita sebagai umat Islam mengajar sejarah manusia, lihat surat Al-A'raf 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani adam min dhuhurihim wa asyhadahum 'ala anfusihim dzurriyyatahum alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dulu kita pernah bersaksi di alam arwah. Kita ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum, dan kita semua menjawab qalu bala syahidna. Betul ya Allah, kami menjadi saksi. Maknanya kalau kita lihat sejarah begitu, sekarang kita di dunia, kita meneguhkan kesaksian kita kepada Allah. Allah satu-satunya Tuhan kita. Asyhadu alla ilaha illallah. Itu maknanya. Yang kedua, sejarah kita sejarah Nabi, bukan sejarah monyet. Sejarah Nabi itu sejarah menegakkan kalimat tauhid. Maka garis perjuangan kita sebagai manusia di dunia ini adalah melanjutkan risalah kenabian, yaitu menegakkan kalimat tauhid. Dan ini berimbas. Di buku IPS Terpadu diajarkan yang namanya kebutuhan manusia itu ada 3. Kebutuhan primer, sekunder, tersier. Kebutuhan primer, makan, minum, sandang, papan. Ini kebutuhan monyet. Ya. Monyet juga perlu baju sekarang ini untuk joget ya. Tapi di Jakarta nggak boleh ya. Jadi itu ada. Jadi sekarang ini ya diarahkan ke situ materialisme. Padahal kebutuhan primer kita ada yang lebih tinggi dari makan minum. Kebutuhan apa? Ibadah kepada Allah SWT. Kita puasa ini menahan lapar, menahan haus, itu mengorbankan kebutuhan kita kepada makan minum. Kenapa? Karena ada yang lebih tinggi dari kebutuhan primer kita ini. Nah, ini nggak ada di buku sejarah atau IPS Terpadu. Nanti semua diarahkan materi. Misalnya definisi maju, negara maju, Amerika, Jepang, Korea, Inggris dan lain-lain. Maju, apanya yang maju? Bagi kita sebagai Muslim, kalau kita bilang negara maju, yang utama itu manusianya. Maju itu maksudnya apa? Dalam bahasa kita maju itu sebenarnya bertakwa. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatim minas sama wal ardh. Itu harusnya program utama calon presiden ini. Kampanyenya, saya akan membentuk Indonesia menjadi negara maju, yaitu negara yang bertakwa. Itu benar. Karena ayatnya begitu, walau anna ahlal qura amanu wattaqu. Tapi kan kalau bilang negara maju, definisinya definisi barat. Income per kapita 10.000 US dollar per tahun dan seterusnya. Yang mana Pak maju itu? Maju itu maksudnya kita makin dekat dengan Allah. Itu maju dalam pengertian kita orang Muslim. Kita maju hidup kita. Kalau tambahnya umur kita itu kita semakin takarrub pada Allah. Dalam hadis qudsi dikatakan, kalau hambaku mendekat kepadaku sejengkal, aku berjalan sehasta. Kalau hambaku berjalan, aku berlari. Jadi kita ini disuruh hidup kita semakin dekat, semakin maju. Itu takwa. La'allakum tattaqun.
Jadi inilah salah satu tantangan ya, saya hanya menunjukkan beberapa kasus saja ya, di buku-buku pelajaran yang diberikan kepada anak-anak kita sekarang masih saya lihat ya, masih ada begitu. Jadi mohon kita semua berhati-hati ya, menyampaikan oh ini loh yang nggak benar, ini bertentangan dengan akidah kita segala macam. Saya menyangka, menduga ini bukan kesengajaan. Mungkin pemerintah lalai ya harus kita ingatkan. Insya Allah nanti saya sudah tulis di artikel sebagian ini, mudah-mudahan nanti sampailah pada mereka untuk mau memperbaiki, karena tujuannya sudah baik, undang-undangnya sudah baik, kompetensinya baik, tapi buku ajarnya itu yang kurang tepat. Demikian, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكور والرب تواب شكور رمضان أشجانا